Hai, じゃあ皆さん、おはようございます。O genki desu ka? Apa kabarnya semuanya hari ini? Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Hai, minasan, kita belajar tentang Ryo Riga Dekimasu. Apa itu Ryo Riga Dekimasu? Ada yang tahu? Belum ya? Kalau belum nanti kita belajar. Nah, sebelumnya Sensei mau review dulu untuk materi bab 4 karena ini hampir mirip ya untuk pola kalimatnya. Di bab 4 kalian belajar tentang kesukaan diri ya. Bagaimana cara menyebut kesukaan diri? Hai, menyebutkan hal-hal yang disukai. Nani ga suki desu. Contohnya, saya suka bakso. Watashi wa bakso ga suki desu. Hai, coba perhatikan dengan tema yang akan kita pelajari yaitu ryori ga dekimasu ya. Hampir sama tetapi berbeda ya. Ada yang bisa menyebutkan apa bedanya hal-hal yang disukai dengan yang dibisa. Berbeda ya. Kalau suka belum tentu bisa ya. Kalau bisa biasanya sih suka. Begitu ya. Contohnya bernyanyi, misalkan bernyanyi ya. Semuanya mungkin suka bernyanyi, tapi belum tentu bisa bernyanyi dalam artian bernyanyi yang suaranya bagus gitu ya, misalkan seperti Rosa, seperti Afgan gitu ya. Mereka sudah ahli begitu ya. Itu bedanya antara suka dengan bisa gitu ya. Jadi ryori ga dekimasu. Ryori, ada yang tahu ryori apa? Hai, di bab 4 kita sudah belajar tentang ryori ya. Ryori itu artinya memasak ya. Ryori ga dekimasu artinya bisa memasak. Hai. Selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran dari bab 5 yaitu melalui pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi teks yang berkaitan dengan kemampuan diri dengan tepat, menganalisis ungkapan, kemudian mendemonstrasikan percakapan terkait informasi, kemampuan diri dengan benar. Itu ya. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah achievement ya. Yang akan kita tuju, goals yang akan kita tuju gitu ya dalam pembelajaran terkait dengan tema ryori ga dekimasu. Sensei, apa cuman ryori ga dekimasu? Tidak ya, banyak kemahiran diri itu banyak ya. Apa saja? Coba sebutkan menurut kalian kemahiran diri itu apa saja? Hai, mahir bermain tenis ya, mahir memasak, mahir bermain origami, mahir bermain basket ya. Nah, apa itu bahasa Jepangnya? Nah, kita pelajari dulu untuk kosakata penyebutannya. Hai, minasan, silahkan didengarkan dulu baru nanti mengikuti sensei ya. Ryori, ryori ga dekimasu. Dansu ga dekimasu. Badminton ga dekimasu. Hai, minasan, silahkan diikutin ya. Ryori ga dekimasu. Dansu ga dekimasu. Badminton ga dekimasu. Hai, bagaimana? Sudah hafal? Oke, sensei mau mereview juga. Coba kalian lihat ada berapa kosakata yang ditulis dengan menggunakan huruf katakana? Hai, ada 2 ya. Apa saja itu? Dansu dan badminton. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa ditulis dengan menggunakan huruf katakana? Hai, karena dansu dan badminton itu adalah
bahasa serapan dari bahasa asing di luar Jepang ya, yaitu dance dan badminton. Maka dituliskan dengan menggunakan katakana ya. Kalau oriori dituliskan dengan menggunakan huruf hiragana. Hai. Selanjutnya minasan ke kosakata selanjutnya yaitu Arabiago. Arabiago. Hai. Arabiago ga dekimasu. Gita. Gita. Gita ga dekimasu. Eigo. Eigo. Eigo ga dekimasu. Hai. Minasan silahkan berlatih ya untuk penyebutan kosakata dan kalimat pendek ya. Selanjutnya di kosakata shirato. Hai, shirato. Shirato ga dekimasu. Origami. Origami ga dekimasu. Basuke boru. Basuke boru ga dekimasu. Hai, minasan sudah mulai lancar ya untuk melafalkannya. Nah, ketika kalian sudah menghafal kosakata, itu akan mempermudah kalian untuk berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Jadi, kosakata itu sangat penting ya. Hai, selanjutnya kita ke contoh kalimat. Nah, di bab 4 kita sudah belajar tentang penyebutan anggota keluarga ya. Masih ingat penyebutan anggota keluarga? Hai. Contohnya apa? Ibu dalam bahasa Jepang? Ibu. Hai. Ibu wa haha desu. Haha. Ya. Ayah, cici. Cici. Nah, sekarang ada imoto. Imoto, ada yang masih ingat apa itu imoto? Hai. Imoto. Imoto adalah adik perempuan ya. Imoto wa origami ga dekimasu ka? Nah, ketika kalian mendengarkan orang Jepang atau orang lain kalimatnya ka di ujung, itu artinya kalian sedang ditanya ya. Itu adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Imoto wa origami ga dekimasu ka? Apakah adik perempuan bisa bermain origami gitu ya? Kalau bisa maka imoto wa origami ga dekimasu. Kalian perhatikan antara kalimat positif dengan interrogatif ya, itu hampir mirip. Kalau mau mengubah kalimat ke dalam interrogatif itu cukup mudah, yaitu kalimat positifnya tinggal kalian tambahkan ka ya di akhir. Imoto wa origami ga dekimasu ka? Seperti itu. Nah, bagaimana kalau tidak bisa gitu? Adik saya tidak bisa bermain origami. Jadi bagaimana? Imoto wa origami ga dekimasen. Nah, kalau kalian mendengar yang masen, tabemasen, nomimasen, nah itu adalah kalimat negatif ya, artinya tidak gitu ya. Dekimasen, tidak bisa gitu. Nomimasen, tidak minum, seperti itu ya. Hai, sekarang ke slide selanjutnya, contohnya ini ada shirato ga dekimasu ka? Nah, untuk gambar itu ada, kalian perhatikan ada dua gambar ya, yang satu silang, yang satu tidak ya. Berarti kalau yang tidak disilang dia bisa ya. Kalimatnya bagaimana? Shirato ga dekimasu ka? Shirato ga dekimasu ka? Hai, shirato ga dekimasu. Kalian boleh tambahkan hai, shirato ga dekimasu. Untuk yang negatif, shirato ga dekimasen. Kalian tambahkan di depannya iye boleh ya. Iye shirato ga dekimasen. Seperti itu. Ya, bagaimana? Minasan, kore kara wakarimashita ka? Sampai di sini mengerti? Kalau mengerti akan sensei lanjutkan. Hai. Nah, nani ga dekimasu ka? Nani apa? Ga dekimasu ka? Bisa apa? Apa hal yang kamu bisa? Seperti itu ya. Nah, contoh gambarnya apa? Contoh gambarnya adalah orang bermain gitar. Jadi kalimatnya bagaimana? Kita ga dekimasu. Kita ga dekimasu. Siapa yang bisa bermain gitar? Nanti kalian tinggal tambahkan subjeknya ya. Misalkan kakak perempuan.
Jadi gimana kalau kakak perempuan? Ane wa kita ga dekimasu. Kalian boleh tambahkan subjeknya ya. Hai, selanjutnya di gambar yang kedua. Nani ga dekimasu ka? Dia bisa apa? Dan suga dekimasu. Dan suga dekimasu. Bisa ngedance seperti itu ya. Bisa ngedance. Hai, minasan kita lanjut ke latihan soal atau renshu ya. Ada 3 renshu atau soal ya. Yang pertama, ayah saya bisa bahasa Jepang. Kalian perhatikan subjeknya adalah ayah saya. Jadinya ayah saya cici. Setelah cici adalah partikel wa ya. Cici wa bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepangnya diletakkan di depannya. Nihongo ga Nihongo. Nihongo adalah bahasa Jepang. Ga dekimasu ya, bisa. Nihongo ga dekimasu. Cici wa Nihongo ga dekimasu. Kalimat yang kedua. Dan suga dekimasu. Nah, ini coba bentuk positif ya. Jadi bentuk negatifnya seperti apa? Jadinya dan suga dekimasen. Ya, tinggal mengubah belakangnya dekimasu, dekimasen. Dan suga dekimasu. Dan suga dekimasen. Hai, gampang kan ya minasan? Paham ya semuanya? Hai. Selanjutnya. Nah, di soal nomor 3 ya. Latihan soal nomor 3. Nani ga dekimasu ka? Nah, sesuai gambar nani ga dekimasu ka itu gambarnya apa? Ryori. Jadinya ryori ga dekimasu. Hai. Sensei, kalau misalkan dalam percakapan seperti apa? Nah, kita belajar dulu percakapan. Ini adalah contoh dari percakapan tema kemahiran diri. Misalkan ada seseorang yang bilang, watashi wa ryori ga dekimasu. Saya bisa masak loh, gitu. Nah, kita responnya harus seperti apa? Nah, ryori desu ka? Nah, mengulang ya. Masak, gitu ya. Oh, memasak, seperti itu. Ryori desu ka? Atau misalkan, saya bisa origami. Origami desu ka? Seperti itu ya. Origami desu ka? Seperti itu. Sugoi desu ne, gitu ya. Ini ryori desu ka? Sugoi desu ne, gitu ya. Sugoi desu ne artinya hebat ya, gitu. Jadi kalian bisa meresponnya dengan ryori desu ka? Sugoi desu ne, seperti itu, ya. Selanjutnya, ada yang kedua, contoh percakapan kedua nih. Watashi wa ryori ga dekimasu. Saya bisa masak loh. Ryori desu ka? Sugoi desu ne. Nah, ini ada tambahan kondo. Oshiete kudasai. Kondo nanti. Oshiete kudasai. Tolong ajarin saya ya, gitu. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian lihat gambarnya kan dia tidak bisa memasak ya. Jadi dia minta diajarin, minta tolong untuk diajar memasak gitu. Jadi kalimatnya gimana? Kondo oshiete kudasai gitu. Apakah selalu tolong ajarin memasak? Apakah selalu pakai kondo oshiete kudasai? Boleh ya pakai kondo oshiete kudasai dan tidak harus memasak. Misalkan di atas kalimatnya adalah watashi wa badminton ga dekimasu. Badminton desu ka? Sugoi desu ne. Kondo oshiete kudasai. Maka yang diminta ajarkan itu adalah badminton. Seperti itu ya, bergantung kepada konteks kalimat di atas apa yang dipakai. Hai. Selanjutnya ya minasan, kalau tadi ada kondo oshiete kudasai, coba kalian perhatikan ya, di percakapan ini ada kondo, ishoni shimashou ya. Ishoni, kalian tahu ya ishoni itu apa? Ya, ishoni itu bersama-sama. Shimashou melakukan. Melakukan apa? Kita lihat konteks kalimat di atasnya ya, percakapannya. Watashi wa basuketoboru ga dekimasu. Yang dibahas adalah basuketoboru, basket ya. Jadi kondo ishoni shimashou, yuk nanti kita sama-sama melakukan. Melakukan apa? Basketoboru. Seperti itu ya. Nah, minasan, untuk materinya sudah selesai. Sore kara, sekarang kita akan
mengerjakan project ya. Project ada 2 yang akan sensei nilai, yaitu project memasak dan mempresentasikan masakan kalian. Nah, rutenya seperti apa? Yang pertama kalian membentuk kelompok ya, 5 orang. Silahkan kalian membentuk kelompok 5 orang bebas, kemudian menentukan masakannya. Jadi masakannya tidak boleh sama antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Misalkan sudah ada yang bikin sushi, maka kalian tidak boleh bikin sushi ya, bikin yang lain. Kemudian kalian silakan mencari di internet bahan-bahan, misalkan kalian mau bikin sushi, apa saja sih bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian silahkan kalian membagi tugas untuk membawa perlengkapan dan bahan. Kemudian kalian membuat PPT-nya. PPT-nya kalian menyusun kalimatnya dalam bahasa Jepang ya. Bahan-bahannya dalam bahasa Jepang, kemudian kata kerjanya juga menggunakan bahasa Jepang. Hai, untuk rubrik penilaiannya apa yang akan saya nilai, yaitu ada 2. Hai, rubrik dari masakannya. Jadi project masakannya apa yang dinilai? Yang pertama adalah kerjasama, kemudian kebersihannya setelah kalian sebelum, kemudian proses dan akhirnya menjaga kebersihan, kemudian waktunya tepat waktu, kemudian estetika. Jadi ketika kalian sudah selesai memasak, kalian memplating, ada estetikanya, poinnya 4 maksimal ya. Kemudian yang terakhir adalah rasa ya. Jadi jumlah skornya bagaimana? Kalau maksimal ini adalah 5 ya. Jadi kalau misalkan 5 poin, 5 poin, 5 poin, 5 poin dikalikan jumlah skor maksimal 20. Misalkan 20 dibagi 20 dikali 100. Seperti itu ya untuk yang masakan. Kalau untuk yang presentasi itu ada 4 yang saya nilai, yaitu pola kalimat, kelancaran kalian ketika menyampaikan presentasi, kemudian tata bahasanya apakah sudah benar, kemudian untuk penjelasannya ya. Kemudian yang terakhir adalah gestur kalian dalam menyampaikan presentasi kalian seperti apa. Hai, minasan, korekara ijo desu. Ada yang ditanyakan, nanti boleh bisa bertanya dengan saya, bisa WhatsApp ya, bisa email juga ke saya, bisa kalau ketemu dengan saya kalian boleh bertanya. Hai. Sebelum mengakhiri, saya ada kata-kata motivasi dalam bahasa Jepang ya. Shaisho kara daremo ni tate nadonai. Jadi tidak ada seseorang yang dapat langsung mencapai kesuksesan dalam sekejap. Hai, minasan, arigatou gozaimasu. Mata Raishu, sampai jumpa minggu depan ya. Hai. Mata Raishu.